Selamat pagi Pak Gregorius, perkenalkan nama saya Gabriela Krisana Petra dengan NIM 21D10121 dari Prodi Manajemen 3. Jadi hari ini saya akan membuat video reaksi mengenai studi kasus yang telah diberikan kepada mahasiswa. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu mengenai referensi martabat manusia mengenai agama masing-masing. Nah, karena agama saya ini Kristen, jadi saya akan memberikan beberapa ayat dari Alkitab. Yang pertama yaitu dari Kejadian 1 ayat 27 yang isinya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu ada juga di Kejadian 1 ayat 28 yaitu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan juga saya mengambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang isinya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lalu pertanyaan kedua ini mengenai studi kasus. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, bantuan apa yang diberikan kepada kedua insan yang kebingungan, takut, khawatir terhadap kejadian ini? Kalau menurut saya, jika saya disuruh memberikan bantuan, saya akan merekomendasikan mereka untuk pergi ke pemuka agama yang mereka miliki. Misalnya nih, mereka ini beragama Kristen, jadi mereka bisa datang kepada pendeta mereka, karena pendeta ini mampu memberikan ketenangan bagi mereka. Jadi pendeta juga mampu memberikan saran yang membuat mereka ini bisa kembali kepada akal sehat mereka dan juga kembali kepada jalan kebenaran. Selain itu, kalau bantuan dari saya sendiri, mungkin saya juga akan memberikan ketenangan bagi mereka dengan kata-kata yang tidak membuat mereka ini bakal tersinggung. Dan juga jangan sampai saya memarahi mereka ataupun menjauhi mereka, karena jika mereka ini dimarahi atau saya menjauhi mereka, mereka ini bisa merasa lebih takut dan kemungkinan juga akan meninggalkan dunia ini. Jadi menurut saya mereka ini hanya butuh kata-kata ketenangan dari kita yang bisa membuat mereka ini bangkit dan juga sadar dari kejadian mereka. Jadi memang sangat perlu untuk memberi mereka saran dengan kata-kata yang baik serta lembut agar mereka ini tidak tersinggung. Lalu pertanyaan yang kedua dari studi kasus yaitu, bagaimana pendapatmu dengan kejadian yang dialami oleh mahasiswa dan mahasiswi ini yang berhubungan dengan menjelaskan martabat manusia dan alasan mengapa manusia dipanggil Tuhan untuk memelihara dan melestarikan ciptaan. Jadi pendapat saya mengenai kejadian yang dialami oleh mahasiswa dan mahasiswi tersebut yaitu, kejadian tersebut menurut saya awalnya tidak bisa dikatakan sesuai dengan martabat manusia. Memang manusia ini kan diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu, tapi manusia ini juga tidak boleh melupakan bahwa kebebasan yang dimaksud ini juga harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Mahasiswa dan mahasiswa melakukan hubungan di luar nikah itu sangat tidak sesuai dengan martabat manusia. Tuhan tidak menginginkan hal tersebut terjadi sebelum mereka menikah, tapi mereka malah melanggar perintah Tuhan, dan pastinya hal ini juga tidak disukai oleh Tuhan. Saya juga yakin bahwa mereka melakukan hubungan tersebut pasti tidak memiliki akal budi yang sehat, karena jika mereka memiliki akal budi yang sehat, pastinya mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi karena di satu sisi mereka juga tidak melakukan aborsi terhadap anak mereka, dan mereka juga akan berjanji untuk memelihara serta melahirkan anak mereka, mereka ini bisa disebut sebagai atau sesuai dengan martabat manusia, karena mereka ini mampu bertanggung jawab sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mereka juga tahu bahwa aborsi ini suatu hal yang berdosa, jadi mereka ini mau merawat anak mereka. Jadi hal ini menurut saya itu termasuk termasuk martabat manusia, walaupun pada awalnya ini tidak sesuai dengan martabat manusia. Lalu alasan mengapa manusia dipanggil Tuhan untuk memelihara serta melestarikan ciptaan. Kalau menurut saya ini, agar manusia ini mampu untuk bertanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada manusia. Tuhan memberikan secara cuma-cuma kepada manusia, agar manusia ini mampu memanfaatkan semua yang telah diberikan Tuhan. Dan Tuhan ini juga mengajarkan manusia untuk selalu bertanggung jawab dengan penuh kasih sayang, agar anak cucu manusia ini juga mampu menikmati apa yang telah Tuhan berikan. Sekian dari saya, terima kasih.